SAW bersabda, yang artinya harta yang didermakan saat terlepas dari pemiliknya berbicara 5 kalimat berikut. 1. Keadaanku semula kecil, lalu kamu besarkan. 2. Dulu kamu setia memeliharaku, dan kini akulah yang berhak memeliharamu. 3. Dulu kamu memusuhiku, tapi kali ini kamu mencintaiku. 4. Dulu aku fana, dan kini kau tetapkan aku menjadi kekal. 5. Dulu aku kecil, dan kini kau lipat gandakan aku menjadi banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang artinya, siapa yang membawa amal baik, maka pahala baginya 10 kali lipat amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tiada seorang muslim memberi makan saudaranya hingga kenyang dan memberi minum sepuasnya, kecuali dihindarkan dari neraka dan dipisahkan dengan 7 parit antara dia dan neraka. Dan jarak antara parit satu dengan yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Bahkan neraka jahanam ikut gembira. Katanya, ya Tuhan, izinkanlah aku bersujud sebagai manifestasi rasa syukurku kepadamu. Sungguh, aku inginkan engkau membebaskan seseorang dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bebas dari siksaku, karena aku merasa malu menyiksa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan, maka aku wajib mematuhimu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang yang bersedekah sesuap nasi, sepotong roti atau segenggam kurma supaya masuk surga. Ada sebuah hikayah. Musim paceklik yang hebat telah melanda di negeri bangsa Israel bertahun-tahun lamanya. Alkisah, ada seorang wanita punya sepotong roti, dan saat roti di tangannya siap dimasukkan ke mulut, tiba-tiba seorang pengemis datang mengurungkannya. Katanya, berilah aku sesuap nasi karena Allah. Maka wanita itu pun segera mengurungkan makan dan memberikannya kepada si pengemis tersebut. Kemudian ia keluar mencari kayu bakar di hutan padang yang luas bersama anaknya yang masih kecil. Namun malang baginya, seekor serigala datang dan membawa anak kecilnya, dan terdengar teriakannya. Wanita itu melacak dan membuntuti kemana serigala itu lari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril. Anak kecil itu dikeluarkan dari mulut serigala dan mengembalikan kepada ibunya. Jibril berkata, ya hamba Allah, relakah Anda sepotong dibalas sepotong, sesuap nasi diganti sesuap juga. Demikian tafsir Hanafi. Hikayah Aisyah radhiyallahu an bercerita, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya seorang wanita menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang tangan kanannya tiada berfungsi alias mati sebelah. Katanya, wahai Nabi, wahai junjunganku, doakanlah aku supaya tanganku yang tiada berfungsi ini sembuh kembali. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kenapa tanganmu sampai jadi demikian? Wanita itu bercerita, pada malam hari aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Neraka Jahim berkobar dengan apinya dan surga telah tersedia. Namun dalam neraka kulihat ibuku tengah berusaha menghindari sengatan apinya dengan sepotong lemak atau gaji hewan dan kain sapu tangan yang dikipas-kipaskan oleh kedua tangannya. Dan aku pun bertanya, wahai ibuku, kenapa ibu berada di sini? Padahal sepengetahuanku ibu adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah dan berbakti kepada suami, hingga ayah pun ridho kepada ibu. Jawabnya, hai putriku, benar, aku seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suamiku. Tapi sifat kikir memaksaku ke tempat ini. Selanjutnya aku bertanya, bagaimana dengan lemak dan sapu tangan yang dipegang ibu ini? Jawabnya, itulah harta yang dapat kusedekahkan sepanjang hidupku, berupa sepotong lemak dan secari kain sapu tangan, sedangkan yang lain tidak. Dan aku bertanya lagi, bagaimana dengan ayahku? Di manakah beliau sekarang? Jawabnya, beliau seorang yang pemurah, dermawan, suka membantu yang lemah, tentu tempatnya di surga. Maka aku pun segera menuju surga, ternyata ayah berada di sana. Beliau tegak di atas telaga tuannya Rasul. Ayah memberi minum banyak manusia, maka aku menuntut dan berkata, hai ayah, kini ibuku ya, yang istrimu yang taat kepada Tuhan dan berbakti kepadamu tengah terancam bahaya di neraka, sementara ayah memberi minum banyak orang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu berilah ibu minum dari telaga ini. Jawabnya, hai putriku,
Allah Subhanahu wa taala melarang mereka yang kikir dan berdosa minum dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, karena ayahnya bersikeras tidak mau memberi, maka aku pun memaksa mengambil segelas air telaga itu dan langsung kuberikan kepada ibu yang sedang haus. Namun suara kutukan tertuju padaku. Katanya, mudah-mudahan tanganmu layu, tidak berfungsi akibat perbuatanmu itu. Maka ketika aku bangun dari tidurku, tangan menjadi layu tidak berfungsi demikian ini. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam seusai mendengarkan cerita wanita tersebut menaruh tongkat pada tangan yang layu itu dan berdoa, "Ya Tuhanku, dengan hak mimpi yang dikisahkan oleh wanita ini, sembuhkanlah tangan yang layu ini." Maka dengan doa beliau Shallallahu alaihi wasallam, tangan yang layu tiada berfungsi itu langsung sembuh, pulih kembali seperti asalnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat pemurah itu tidak bedanya seperti pohon surga, dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapa yang mengambil sebuah dari dahan-dahan tersebut, ia dituntun ke surga. Sebaliknya sifat kikir itu seperti pohon di neraka, dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapa yang mengambil sebuah dahan dari pohon tersebut, maka ia terseret ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang pemurah itu dengan dekat dengan hak juga dengan masyarakat. Tetapi orang kikir menjauhi yang hak dan yang masyarakat. Juga beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang kikir sulit untuk masuk surga sekalipun ia sedang dalam syahid, zahid, suka beribadah atau melupakan urusan duniawi. Hikayah, seekor burung elang mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Katanya, seorang pemilik pohon bernama Fulan telah merampas anak-anakku akibat aku bersarang di pohon miliknya. Pengaduannya diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan pria pemilik pohon itu dipanggil serta diberi peringatan untuk tidak lagi mengganggu burung tersebut. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh dua setan untuk bertindak, membelah tubuh pria pemilik pohon tersebut, lalu membuangnya secara terpisah ke timur dan ke barat. Jika pria itu mengulangi perbuatannya, Al-Kisah, setelah tiba tahun berikutnya pria itu melanggar perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi kali ini sebelum memanjat pohon ia bersedekah sepotong roti kepada fakir miskin. Maka untuk kedua kalinya burung mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang perampasan anaknya oleh pria pemilik pohon. Dan Nabi Sulaiman menegur dua setan yang ditugasi membelah tubuh pria tersebut. Katanya, kenapa kalian mengabaikan tugas dariku? Mereka berdua menjawab, ya Khalifah Allah, maafkanlah kami karena kami ditangkap basah oleh kedua malaikat yang disuruh Allah. Keduanya melemparkan kami secara terpisah ke timur dan ke barat. Rencana kami membelah tubuh pria pemilik pohon itu gagal akibat sepotong roti yang disedekahkan oleh pria itu sebelum memanjat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa menghormati tamunya berarti ia memuliakan aku. Siapa memuliakan aku berarti pula ia memuliakan Allah. Sebaliknya, siapa memarahi tamu berarti ia memarahiku dan berarti pula dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau juga dalam riwayat yang lain yang artinya, siapa yang punya tamu lalu menjamunya makan dengan penuh hormat, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga padanya. Dan siapa mengenyangkan perut lapar orang yang tengah asyik keroncongan, pasti jaminan surga baginya. Sebaliknya, siapa yang membiarkan orang yang lapar, ia enggan memberi makan padanya, maka kelak di hari kiamat ia dijauhkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan disiksa dalam neraka. Dan siapa yang memberi makan orang yang lapar secara ikhlas, maka wajib baginya masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sungguh ketika tamu masuk ke rumah orang mukmin, maka masuklah 1000 berkah dan rahmat menyertainya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, di permukaan bumi ini ada 3 amal ibadah terbaik, yaitu 1. Penimba ilmu, sebab dialah kekasih Allah, Habibullah. 2. Pejuang fisabilillah, sebab dialah waliullah. 3. Pengusaha yang halal, sebab ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikutip di Daqaiqul Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah neraka, artinya buatlah perisai dengan sedekah yang dapat menjaga dirimu dari siksa neraka, sekalipun hanya dengan separuh biji kurma. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim, dimuat dalam kitab Jami'us Shaghir. Pada dasarnya, infak fisabilillah merupakan faktor penyebab menuju pahala yang besar dan terbebas dari bencana dan segala yang membahayakan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Khatib dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sedekah dapat menahan 70 aneka ragam bencana, terkecil berupa 2 penyakit kulit, yaitu kusta dan belang, yang sangat ditakuti oleh kebanyakan manusia. Tercatat dalam kitab Jami'us Shaghir. Demikianlah pembahasan bab 6. Kiranya semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.